right there on top of the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semua. Kembali lagi di YouTube channel aku ya, Bunda Atta. Gimana kabar kalian hari ini mam? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kebetulan di hari Minggu ini ya, aku punya planning ya, pengen bawa anak-anakku itu jalan-jalan ke peninggalan tsunami ya. Jadi rencananya mau ke kapal apung ya. Jadi sebelum berangkat aku mau masak dulu ya teman-teman ya. Nah ini aku mau masak yang tumis-tumis aja. Jadi ini aku udah goreng ikan ya, ikan dencis kemarin yang aku beli tuh. Terus aku mau bikin sayur toge sama tahu ya teman-teman ya, ditumis pakai saus tiram gitu. Nah ini aku mau tumis bawang merah, bawang putihnya dulu ya teman-teman ya. Karena tadi kan tahunya udah aku goreng ya sebelumnya. Jadi ini aku mau numis bawang merah, bawang putihnya dulu ya, sama cabai hijau ya teman-teman. Oh iya, kalau numis-numis itu aku jarang ya kalau pakai pakai tomat ya. Jadi kalau numis aku biasa bawang merah dan bawang putih saja. Terus jangan cabainya gitu. Jadi ini aku tumis sampai harum ya teman-teman ya. Setelah harum itu nanti baru kita masukin togenya. Oh iya, kalian masak apa hari ini mam teman-teman? Dan punya planning kemana di hari Minggu ini teman-teman? Kalau aku biasanya memang kalau Sabtu Minggu itu udah ada jadwal ya. Karena kan Pak bosnya suamiku itu kan libur kerja ya. Jadi biasanya kalau dia nggak ada kegiatan di luar, biasanya kami jalan-jalan gitu ya sambil bawa anak-anak gitu. Oke, ini aku udah masukin togenya ya teman-teman ya. Jadi ini nanti tunggu sedikit lagi nih baru kita masukin saus tiramnya sama kecap gitu. Aduh ini ya, maaf ya teman-teman ya, ada gangguan sedikit ya, karena biasa itu ya, kalau aku lagi masak ada aja gitu gangguannya. Dia mau bakar rokok ya teman-teman, jadi mencisnya itu nggak tahu kemana, jadi dia mau nebeng api di sini gitu. Oke teman-teman, diaduk dulu ya sedikit, jangan lupa tambahin air ya, tapi nggak usah banyak ya teman-teman ya, sedikit aja gitu. Dan sambil nunggu ininya matang, aku mau blender bumbu buat ikannya teman-teman, bumbu sambalnya. Nah ini aku masukin kecap ya, sedikit ya, nggak terlalu banyak. Terus saus tiramnya teman-teman. Karena aku setiap masakan aku yang numis-numis itu aku selalu pakai saus tiram ya teman-teman. Makanya aku selalu stok itu ya, wajib harus selalu ada gitu. Kalau nggak pakai itu rasanya kurang, kenikmatannya kurang teman-teman. Dan aku mau sapa-sapa dulu buat kalian yang udah nonton channelnya aku. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang baru datang, aku ngucapin selamat datang. Dan jangan lupa juga di like, komen, juga subscribe-nya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sekarang kita masukin tahunya ya teman-teman ya, karena ini togenya udah lunak ya, udah lembut ya. Dan yang terakhir nanti masukin daun bawangnya ya teman-teman ya, karena aku kalau numis toge sama tahu ini aku menggunakan daun bawang teman-teman ya. Kalau dipakein daun bawang itu rasanya lebih wangi gitu ya. Jadi ini terakhir nanti masukin daun bawang, aduk-aduk sebentar baru matikan apinya. Jadi daun bawangnya itu nggak terlalu layu gitu.
Oke, ini udah matang ya teman-teman ya, jadi aku mau pindahin dulu ke piringnya ya. Nah, sekarang aku mau lanjut bikin bukan bikin ya, mau masak sambalnya dulu ya teman-teman ya. Jadi aku pakai wajan yang ini juga supaya menghemat piring kotor teman-teman. Nah, ini dia sambalnya ya. Ini udah hampir matang ya teman-teman ya, jadi apinya aku kecilin aja supaya nggak angus bawahnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman ya. Dan ini bumbu sambalnya ini cuma bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tomat ya teman-teman. Memang kalau sambal-sambalan ini di rumahku paling doyan teman-teman. Makanya aku kalau belikan tuh seringnya aku bikin sambal ya, karena kalau aku bikin yang lain tuh mereka kurang ya teman-teman. Jadi ini udah matang ya sambalnya. Aku masukin ikannya terus kayak ikan dencis yang kemarin aku beli nih teman-teman ya. Jadi ini aku salin dulu. Oke, sekarang aku mau lanjut panasin ini kuah yang aku beli kemarin ya teman-teman. Ini nih masih sisa ya. Oh iya teman-teman, itu di luar lagi hujan ya, lagi hujan deras, anginnya kencang, makanya ini agak berisik ya teman-teman ya. Memang dari kemarin malam tuh hujan terus ya teman-teman. Awet ya hujannya ini. Siang ini hujan lagi, tapi nanti sore ini nggak tahu ya. Kalau hujan berarti kami gagal pergi teman-teman. Nah, ini udah selesai ya teman-teman ya, jadi aku mau salin dulu, terus aku mau lanjut lapin meja dapurnya sama kompornya teman-teman. Nah, ini dia hasil masakanku siang ini ya teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah ya, hujannya udah reda. Jadi kami udah bisa pergi teman-teman. Dan sekarang kami udah nyampe ya ini ya di tempat peninggalan sejarah ini ya. Sejarah tsunami 2004 silam teman-teman. Dan ini tidak dikenakan biaya masuk ya teman-teman ya. Jadi free ya. Jadi saat kita memasuki gerbang ya, kita bisa ngelihat ini sebagai tugu ya, tugu peringatan ya saat kejadian itu jam 8 pagi. Jadi di sini dibangunlah sebuah monumen gitu, nama-nama korban ya yang berada di dusun ini dulunya gitu. Dan kapal apung ini tuh terdapat di kampung Punge Blangcut ya teman-teman. Ini cuma 20 menit kalau dari tempat tinggalku ya. Memang nggak terlalu jauh gitu. Dan ini dia nama-nama korban yang hilang ya atau tewas saat kejadian itu ya. Jadi setiap dusun itu memang dicatat itu ya teman-teman. Jadi ada sekitar 4 dusun. Jadi di sini ada 4 dusun ya. Jadi jumlahnya semua setiap dusun itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang hilang sekitar 212 orang. Ada juga yang 350 orang ya. Terus ada juga yang 276 orang ya atau jiwa. Terus juga ada yang 68 jiwa. Jadi itu kalau ditotalkan tuh kira-kira sekitar 900 lebih, hampir 1000 jiwa ya teman-teman, ini yang jadi korban kalau di kampung ini gitu. Nah, jadi di atas monumen ini itu udah dibangun sebuah jam ya. Jadi berlambangkan jam itu pada saat kejadian ya, sekitar jam 8 kurang 10 menit teman-teman. Jadi gempa pertama itu memang terjadi pada jam 8 kurang 10 menit teman-teman ya. Jadi air tsunami itu naiknya itu sekitar ya 15 menit setelah gempa itu terjadi gitu. Nah, ini sekarang aku mau naik ke atas dulu ya teman-teman ya.
Jadi kapal ini dulu berada pada saat kejadian itu di Ulele ya teman-teman ya, di pantai Ulele ya. Karena begitu dahsyatnya air itu ya, begitu kencang gitu, jadi dia terdampar ke sini, ke kampung ini teman-teman, kampung Punge Blangcut ini. Jadi ya sekitar 5 kilo ya, kalau dari Punge ini ke Ulele itu sekitar 5 kilo teman-teman. Jadi kapal ini tuh terbawa oleh arus gelombang ya ke apa ya, ke perumahan penduduk gitu ya, ke daerah padat penduduk gitu. Jadi ya memang ini memang rumah-rumah para penduduk teman-teman ya. Jadi di bawah kapal ini itu memang rumah dulunya gitu. Jadi ya nggak mungkin diangkat lagi lah ya kapal ini. Jadi ya di sekitarnya aja gitu yang dibersihkan ya. Ya menurut informasi juga yang ku dengari di situ juga masih ada ya korban-korban dari tsunami dulu ya. Ya kita doakan saja semoga mereka husnul khatimah ya. Amin ya rabbal alamin gitu. Dan sekarang aku udah berada di lantai 2 ya, kapal PLTD Apung ini ya teman-teman ya. Ya ini kan bisa lihat masih ada nih ya barang-barangnya semua. Tapi memang kapal ini masih aktif ya mesinnya teman-teman ya. Dan sekarang ini aku mau naik ke lantai 3-nya teman-teman. Memang agak ini juga ya, agak ngeri juga karena tinggi ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat itu perumahan-perumahan yang udah dibangun ya sekarang. Jadi entah kenapa ya teman-teman, setiap kali aku ngelihat peninggalan yang kayak gini ya tentang sejarah tsunami, entah kenapa itu jiwaku tuh seperti sedih gitu ya, kayaknya aduh gimana gitu. Aku teringat dengan keluargaku ya, sanak keluarga kerabat ya teman-temanku ya, dulunya juga banyak yang kuliah di sini gitu, termasuk keluarga dekat dari ibu aku ya. Mereka korban ya, ikut jadi korban ya, dan memang jenazahnya tidak ditemukan ya sampai saat ini. Nah ini dia kapalnya ya teman-teman ya, ini dari arah belakangnya ini teman-teman ya, ini dari belakangnya. Jadi ya inilah ya saksi bisunya gitu ya. Jadi di bawahnya itu tuh dulunya tuh rumah penduduk ya teman-teman ya, itu rumah penduduk semua. Jadi dulu di sini memang rumah penduduk semua teman-teman. Saat dia dibawa kemari juga ya, siapa yang sangka ya teman-teman ya, bisa kapal sebesar ini tuh bisa mendarat di sini teman-teman. Jadi nggak kebayang gimana dahsyatnya tsunami 2004 silam tuh. Dan yang kalian lihat itu adalah bekas rumah-rumah para penduduk di sini ya yang udah hancur ya teman-teman itu. Nah sekarang kita mau lanjut jalan-jalan lagi ya teman-teman, mutar-mutar lagi ya, karena mau kemana juga ya. Kalau jauh juga takutnya hujan karena cuacanya nggak menentu teman-teman. Hujannya itu bisa turun tiba-tiba, jadi ya mutarnya dekat-dekat aja. Jadi itu sekarang kami mau mutar-mutar dulu di pinggir pantai ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kalau hari Minggu ya, kalau sore-sore itu memang ramai ya teman-teman ya. Itu Sabang ya teman-teman, itu Pulau Sabang. Tapi aku belum pernah ke Sabang teman-teman ya. Padahal itu cuma dekat ya, 45 menit kalau nyebrang tuh dari Banda Aceh. Tapi aku memang nggak pernah ke sana, dan nanti satu saat kalau ada langkah ya, aku pasti ke sana gitu. Ya beginilah ya penampakan sore hari ya kalau di kota Banda Aceh itu ya. Jalan mau menuju Pantai Ulele teman-teman. Jadi banyak orang yang dagang kopi di sini ya, minuman-minuman kayak boba gitu ya. Ya ini udah pasti ngumpulnya muda-mudi teman-teman ya. Kalau ya ibu-ibu, mak-mak ya, kayak aku gitu ya, segan duduk di sini teman-teman. Kenapa? Karena memang banyak orang pacaran ya, kecuali ya di sini ya ini baru nanti baru kita jumpai ya, mungkin keluarga yang bawa anaknya gitu ya. Nah sekian dulu videoku untuk kali ini ya teman-teman. Jangan lupa kalian like, komen, juga subscribe. Dukung terus channelku supaya terus berkembang ya teman-teman ya. Oke, selamat sore, selamat weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.